sampai 21 Agustus 2020. Buruan daftar ya. Nanti kita seru-seruan bersama, oke? Oke teman-teman, aku tunggu ya. God bless you. Sukacita kau berikan dalam hatiku. Oh, halo adik-adik Eagle Nest, apa kabar? Semuanya baik kan? Wah ini loh, Kak Ripka tuh baru bersih-bersih rumah. Rumahnya kok kotor sekali nih adik-adik. Adik-adik sudah bersih-bersih belum? Ayo, ini harus bersih ini. Tapi kok Kak Ripka sendirian ya? Waduh, di mana ini pada kemana ya? Kok sepi ya? Wah, ibuku di mana ini? Ibu di mana sih? Ah, ini dia. Anak rajin ini loh. Shalom adik-adik, ini anak yang rajin. Anak pertama mama paling rajin. Dia bersihin lantai paling rajin sekali. Loh, mana anak adik-adik yang lain? Oh iya, ini Kak Ripka anak pertama adik-adik. Jadinya harus bersih-bersih dulu, membantu ibu gitu ya. Pintar. Biar bersih rumahnya. Oh ini Bu, tadi Novi itu baru sibuk kuliah. Oh kuliah. Ya, jadi dia sibuk banget gitu ya. Terus kemana sih? Novi, Nov. Wah, nah ini nih, Novi nih Bu nih. Pinter banget ini anaknya. Kuliah. Terus, ternyata Tommy juga. Ya, oke, ini aku taruh dulu ya Bu ya. Kamu taruh terus. Kita nanti mau menghibur adik-adik loh dengan TikTok loh. Karena ini kan di stay at home dan kita ibadah di rumah. Jadi kita mau TikTok dulu. Oh, biar seru gitu ya? Iya, gitu. Oke. Yuk. Walaupun di rumah tetap happy Happy. adik-adik. Banyak temennya? Banyak. Oke. Iya. Umur. Shalom adik-adik. Nah sekarang kita sudah selesai TikTok. Kita sekarang akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita karena Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa doa orang benar pasti dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam ibadah-ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah bersama orang-orang tua yang ada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami untuk memberikan sukacita, memberikan kasih-Mu, memberikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, kita akan mulai ibadah ini ya. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan itu dia selalu ada buat kita. Sehingga tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita bersungut-sungut karena Tuhan selalu ada buat kita. Kasih-Nya luar biasa, kasih-Nya luar biasa cukup bagi kita semua. Mari kita kasih itu indah. Ayo Kak Ripka, Kak Novi, Kak Tommy, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Oh, yes. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Ya, kita jalan serta Yesus ya. jalan serta Yesus, Ya, jalan sertanya, haleluya. setiap hari. Wow. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus, Serta Yesus selamanya. serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Kalau kita sudah memuji Tuhan, kita bersuka cita di hadapan Tuhan, mari kita saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita hari ini akan mendengar firman Tuhan. Nah, kita akan memanggil, ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan ini adalah nenek dari kita. Ya, kita panggil dia Nenek Kak Lia. Memangnya yang bisa TikTokan cuma anak muda. Aku juga bisa TikTokan. Okay, come on everybody. I'm Hendro and King featuring Aku Pas Dance Crew. Special song for you. Okay, tarik Iya toh? tarik Gampang sekali TikTokan. Shalom cucu-cucu. Apa kabar? Aduh, Nenek Kak Lia senang sekali bisa bertemu adik-adik pada hari ini. Lama kita tidak berjumpa ya. Sekarang Kak Lia sudah jadi nenek-nenek. Kak Lia harap hari ini adik-adik tidak ada yang tua seperti Kak Lia. Tetap imut, tetap cantik. Hehehe. Hari ini, sebentar. Nenek kok ngos-ngosan ternyata ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua belum? Kak Lia jadi nenek hari ini. Jadi adik-adik harus nurut ya. Adik-adik sekarang jadi cucu-cucunya Kak Lia. Oke, kita akan mulai firman Tuhan pada hari ini. Nah, cucu-cucuku, sebelum nenek mulai firman Tuhan pada hari ini, nenek mau tanya dulu. Sebentar, nenek benerin dulu kacamatanya. Minggu lalu siapa yang ingat firman Tuhan yang disampaikan? Ya, betul sekali. Tentang Tuhan Yesus yang suka memberi kuasa untuk menyembuhkan. Sekarang, maaf ya cucu-cucu, nenek batuk-batuk gak apa-apa ya. Jadi hari ini nenek akan melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus yang sangat kita sayangi. Tuhan Yesus pada firman hari ini adalah Tuhan Yesus yang suka memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Nah, sekarang sebelum Kak Lia lebih lanjut, cucu-cucu Kak Nenek mau tanya, siapa yang punya superhero favorit? Walaupun nenek sudah tua ini, nenek juga suka loh nonton Spider-Man, Superman, Batman, apalagi ya, Iron Man yang ada man-man-nya itu. Nah, kalau yang ada di superhero yang di film-film itu semuanya punya kuasa kan, cucu-cucu? Nah, kuasa mereka itu luar biasa, powerful. Nah, mereka itu memperjuangkan, bertarung habis-habisan untuk mendapatkan kuasa, kekuatan. Bahkan jika mereka sudah punya kekuatan, mereka tidak mau kekuatannya itu diambil oleh orang lain. Dan mereka akan mempertahankan habis-habisan kekuatan itu. Hari ini Kak Lia mau, kok Kak Lia lagi? Nenek maksudnya.
nenek mau ingatkan sama cucu-cucu bahwa kita juga punya superhero, adik-adik lagi ya, cucu-cucuku. Lah, maaf ini neneknya agak lupa-lupa ingatan, tapi tidak apa-apa. Jadi cucu-cucuku, Tuhan Yesus kita itu juga punya kuasa yang super power. Tapi Yesus yang super power itu tidak seperti superhero yang lainnya. Yesus itu suka membagi-bagikan kekuatannya, suka membagi-bagikan kuasanya, tidak pelit, dipek sendiri, diambil buat diri sendiri, tapi malah dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Yuk sekarang ambil Alkitabnya. Nenek tunggu, cucu-cucu ambil Alkitab. Nenek juga akan baca dari Alkitabnya nenek. Yuk siap ya. Bacaan diambil dari Matius 10 ayat 1 sampai 4. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Nenek akan bacakan ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi banyak yang dipanggil Yesus untuk diberikan kuasa. Nah, untuk lebih jelasnya, cucu-cucu bisa menonton film ini ya. Silakan ditonton dulu, nenek tunggu ya. Kitab Matius. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, cucu-cucu sudah nonton belum? Bagus ya ceritanya. Tadi ceritanya bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk diberikan kuasa. Jadi kuasanya nggak diambil sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Walaupun dia lebih hebat dari superhero, tapi dia suka membagi-bagikan kuasa, kekuatannya kepada murid-muridnya. Nenek, cucu-cucu, mama, papa semua yang percaya sama Tuhan Yesus itu juga muridnya Tuhan Yesus. Jadi
kita juga diberi kuasa. Kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Setelah mendengar firman ini, nenek harap cucu-cucu bisa mengerti bahwa cucu-cucu punya kuasa. Bahwa cucu-cucu juga bisa berdoa untuk kesembuhan orang lain. Cucu-cucu juga bisa berdoa untuk membantu orang-orang yang sedang lemah, diberi semangat supaya mereka kuat kembali menghadapi suasana situasi yang saat ini kita alami di mana ada COVID-19. Cucu-cucu punya kuasa karena cucu-cucu murid Tuhan Yesus dan sudah diberi kuasa itu. Jadi adik-adik, mari kita mau sama-sama untuk menggunakan kuasa itu ya, untuk memberkati, berdoa bagi banyak orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bahkan bagi bangsa Indonesia. Nah, demikian firman Tuhan yang nenek sampaikan cucu-cucu. Semoga firman ini bisa menjadi berkat, direnungkan, dilakukan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan berdoa berkat, dan sebelumnya kita akan berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan adik-adik boleh mengerti bahwa ada kuasa di dalam hidup adik-adik dan bisa memberkati buat banyak orang. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan sungguh luar biasa. Dia memberkati kita tentang doa, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita percaya bahwa saat ini kalau adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, marilah kita mengikuti dengan hati yang luar biasa, terbuka dengan Tuhan, karena pada saat kita membuka hati kita, kita akan lebih lagi menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu kita akan memberi persembahan, ya. Persembahan itu melalui kotak yang sudah tersedia, ya. Yang mungkin adik-adik ingin memberi kepada Tuhan, ada di bawah ini. Dan kalau adik-adik juga mau ingin mengumpulkan berupa celengan, isi di celengan, tidak apa-apa. Dan kita percaya bahwa apa yang kita beri kepada Tuhan pasti kita akan menerima berlipat-lipat kali ganda dari Tuhan. Dan juga untuk penugasan pada minggu ini, ya, adik-adik harus memperhatikan yang diberikan tugasnya kepada adik-adik, karena ketika adik-adik memperhatikan, melakukannya dan mengerjakannya, pasti adik-adik bisa melatih diri adik-adik untuk lebih lagi maju di dalam setiap langkah hidup adik-adik. Ya, saat ini penugasan untuk adik-adik adalah berbentuk kotak doa, ya, kotak doa untuk bangsa. Nah, kotak doa untuk bangsa ini adik-adik akan
menulis di kertas, kemudian tulisannya ini pokok-pokok doanya mengenai bangsa Indonesia, mengenai presiden, mengenai menteri kesehatan, ya itu yang adik-adik harus doakan supaya bangsa ini tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penjagaan Tuhan. Pemerintah kita diberkati, rakyat juga makmur, bahkan dalam pandemi ini juga Tuhan pasti melindungi dan membuka jalan bagi setiap kita. Nah, doa-doa itu adik-adik bisa mengisinya di kotak kecil ya, kotak kecil. Nah, itulah yang adik-adik lakukan dalam minggu ini. Percaya bahwa doa-doa orang benar besar kuasanya. Kita sudah selesai ibadah, kita akan kembali kepada aktivitas kita setiap hari. Kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan di dalam nama Yesus pasti bermanfaat bagi kita. Oke, kita akan menutup ibadah ini. Kita akan say hello kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Halo, sampai jumpa. Dah. Tuhan Yesus memberkati.